Ilmu manajemen yang sebenarnya di dunia kerja itu bukan apa yang selama ini kamu pelajari di kampus, di tempat kuliah kamu, di sekolah kamu. Ini sama sekali sesuatu yang berbeda. Kamu gak akan ngira ilmu ini sebenarnya sangat sederhana, sangat simple, tapi sangat terpakai di dunia kerja. Saya akan sharekan sama kamu sebagai seorang direktur rumah sakit. Ya, kalian tahu direktur adalah posisi tertinggi di sebuah perusahaan, termasuk di rumah sakit. Jadi direktur rumah sakit merupakan top positionnya di sana. Sebelum sampai ke posisi direktur, saya bermula dari awal sebagai manajer, sebagai SPI, ketua akreditasi, sebagai wakil direktur, sampai akhirnya menjadi direktur rumah sakit. Tapi yang saya akan sharekan sama kamu adalah suatu fundamental ilmu yang sangat penting buat kalian. Ini kamu pakai di dunia kerja. Dunia kerja sama dunia pendidikan ketika kalian sekolah tentu saja suatu hal yang tidak sama, sangat berbeda. Let's say, ketika kamu sekolah atau kuliah dulu, circle yang ingin kamu bentuk, kamu bisa pilih. Jadi mana teman-teman yang menurut kamu cocok, kamu bisa dekati dan kalian bisa bikin kelompok mana di sana. Beda sama dunia kerja, kalian nggak bisa pilih. Karena apa? Karena keharusan kalian harus berkontak dengan unit kerja lainnya. Nah, di unit kerja lainnya yang tidak kalian bisa kendalikan atau bisa kalian pilih, tentu saja orang-orangnya juga tidak bisa kalian sesuai dengan keinginan atau sikap atau harapan kalian. Mungkin ada yang cocok dengan kalian, ada yang tidak cocok dengan kalian. Karena keharusan pekerjaan ini, mau tidak mau kalian harus berkomunikasi dengan mereka. Betul kan? Kalau tidak berkomunikasi, bagaimana pekerjaan itu akan selesai? Karena koordinasi dan komunikasi ini akan diperlukan di tempat kerja. Tidak mungkin kalian menghindar. Ya, kalian akan digantikan oleh orang lain karena atasan kalian akan meminta pertanggungjawaban untuk posisi atau tugas-tugas kalian tersebut. Ilmu ini sebenarnya sangat sederhana, tapi sangat sulit untuk diimplementasikan. Saya menyebutnya adalah ilmu budek. Ya, budek. Budek tidak bisa melihat. Tidak bisa mendengar. Ini bisa dipelajari, sangat bisa dipelajari dan sangat efektif. Buktinya apa? Saya sendiri. Oke. Kalau kalian ingin mencapai puncak karir kerja kalian yang paling tinggi, kalian wajib harus punya ilmu ini, ilmu budek. Jadi ilmu budek ini tidak secara harfiah, tetapi kalian bisa mengaktifkan dan menonaktifkan telinga kalian kapan kalian harus mendengar sesuatu dan kapan kalian tidak harus mendengar sesuatu. Ini harus diaktifkan ketika topiknya itu tidak menyenangkan atau topiknya itu sudah tidak sesuai dengan pekerjaan. Ketika misalkan harus diskusi rapat, harus bertemu dengan unit lain atau dengan unit di luar unit kalian dan untuk membahas topik ini, tetapi ketika masuk ke dalam diskusi sudah melebar kemana-mana atau menyerang kalian ketika rapat, kalian aktifkan mode ini. Mode saya, budek versi saya adalah gas buang tubuh atau kentut. Jadi ketika saya menemukan kondisi atau situasi, let's say misalkan saya lagi rapat dengan unit lain, rapat budgeting atau rapat koordinasi tentang adanya masalah, dan unit lain itu mau cuci tangan itu adalah melemparkan masalah dia ke unit lainnya, contoh ke unit kita, dengan melimpahkan masalah tersebut. Nah, kebetulan di situ contohnya saya lagi belum menjadi seorang direktur, jadi masih ada posisi atasannya lagi, ingin melimpahkan ke sana dengan menyerang entah secara personal, pribadi, atau menyerang unitnya yang kebetulan mungkin unit kita itu sedikit ada cacatnya atau ada kurangnya dengan bahasa yang tidak enak, kemudian mulai mengarah ke subjektif menurut pendapat dia sendiri, maka ya kita aktifkan mode budek tersebut. Oh, dia lagi kentut nih, cuman lewat mulut, tatut. Ya saya kadang suka ketawa sendiri, tetapi ya mode itu yang bisa membuat kita tetap waras, tetap bisa bekerja dengan normal di keesokan harinya. Jangan sampai kamu bawa pulang di situasi yang tidak menyenangkan itu, kondisi yang tidak menyenangkan itu, kamu bawa pulang, ya sudah, kamu tumpuk, suatu saat kamu akan meledak, maka ketidakwarasan itu menjadi milik kamu. Oke,
Itu yang bisa saya share. Ingat, dunia kerja beda dengan dunia pendidikan atau kampus. Buat teman-teman mahasiswa yang atau profesional yang baru bekerja, baru meniti karirnya, lakukan ilmu ini, implementasikan ilmu ini, ilmu budek. Terima kasih.